ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Bukti bahwa ada yang memprosesnya kan? Enggak juga bang, menurut saya ya. Kok gitu? Maksudnya begini, di dalam dunia ini ada yang tidak bisa saya kontrol. Bukan berarti ada orang lain yang mengontrol, begitu. Nah sekarang Anda berbicara itu dari mana? Anda berbicara itu dari mana asalnya? Kemampuan Anda sendiri? Saya belajar bang. Oh belajar. Anda belajar berbicara. Terus alat untuk berbicara itu Anda beli di mana? Alat-alat berupa lidah, pita suara. Seperti Anda saya beli sudah bilang tadi bahwa tidak semua yang saya punya itu harus saya beli bang. Iya ingat, yang saya tanya, Anda dapatkan dari mana gitu loh? Pita suara dan suara yang Anda punya itu Anda dapatkan dari mana? Saya lahir seperti ini bang. Ya lahir, berarti ada yang mengadakan Anda kan? Ya proses alami tadi bang. Proses alami yang membuat Anda ada. Nah proses alami ini terjadi, ada nggak yang menyebabkan? Ya ayah dan ibu saya bang. Loh tadi Anda sebagai ayah aja mengatakan Anda tidak berdaya, Anda hanya mensuntikkan air. Saya tanya istri Anda mengolah nggak? Istri Anda mengolah nggak? Misalnya nih, mengatur rambutnya, memasang kakinya, memasang tangannya, memasang lambungnya. Dia ada mengolahnya tanpa dia menyadarinya bang. Nah berarti itu terjadi, ada yang mengadakan tanpa Anda sadari. Itulah yang disebut Tuhan. Makanya Tuhan itu maha hadir bagi orang berakal. Karena kalau Tuhan itu tidak maha hadir, mustahil semua ini bisa terjadi. Bisa juga tanpa Tuhan kok bang. Buktinya Anda tidak mampu, hanya menyuntikkan air, kok bisa terjadi? Buktinya sekarang ini Tuhan tidak bikin apa-apa soal saya. Loh kok bisa kayak gitu? Mungkin karena menurut Anda Tuhan itu harus dilihat. Tuhan lu enggak ada Tuhan gitu. Saya bilang mungkin sekarang maksud ya, Anda, mungkin Tuhan maksud Anda Tuhan itu ada ketika Anda bisa melihat dengan mata gitu. Setidaknya yang dia lakukan seperti dulu-dulu itu yang saya, ini kan pertanyaan saya tadi. Iya. Wah, kenapa agama-agama itu ketika mendeskripsikan kehebatan Tuhan itu mengacunya ke masa lalu? Kenapa tidak ke masa sekarang ini? Karena sekarang tidak ini ada aja. bukti bahwa masa sekarang ini Tuhan melakukan hal-hal seperti yang Tuhan lakukan di masa lalu. Yaitu membelah lautan untuk Musa, membelah bulan untuk Nabi Muhammad, dan lain-lain. Sekarang ini aja. Ketika Anda makan, kenapa gigi Anda tidak memanjang? Kenapa justru rambut aja yang memanjang? Kenapa nonot Anda itu tidak memanjang? Siapa yang menahannya? Padahal nutrisi sama-sama masuk di lambung Anda. Kenapa gigi Anda nggak memanjang? Cuma rambut. Siapa yang menahan itu bang? Anda? Saya belum belajar soal itu bang. Pasti ada penjelasan ilmiahnya itu. Ya sekarang Anda tunjukkan aja coba. Anda kan berbicara mengenai keberadaan dan mujizat Tuhan hari ini. Saya tanya, sedikit itu siapa ada dalam yang kode menahan genetika gigi Anda sampai gigi Anda gitu, tidak bertumbuh? Siapa yang menahan gigi Anda sampai tidak bertumbuh? Selayaknya rambut Anda begitu. Biarpun Anda tidur, rambut Anda tetap bertumbuh. Siapa yang menahan gigi Anda sampai nggak bertumbuh? Itu ada di kode genetika, bukan soal siapa yang menahan bang. Hebat kali abang ini. Makanan masuk ke dalam tubuh Anda, ada yang mengaturnya, kemudian bukan Anda yang ngatur. Ada yang mengatur ke rambut, ada yang mengatur ke gigi, bukan Anda yang mengatur, tetapi Anda yang mengatur di balik semua pengetahuan Anda. Anda ingin mengatakan, oh tidak, itu terjadi dengan sendirinya. Ya, justru karena itulah genetika, yang disebut keberadaan Tuhan. Karena Anda tidak berdaya kemudian memahami dan mengatur jasad Anda, maka Anda membutuhkan Tuhan untuk mengatur itu. Tapi Anda tidak beriman. Kenapa? Karena Anda hanya beriman kepada yang Anda lihat. Sekarang Anda lihat akal Anda enggak? Apakah Anda melihat akal Anda? Akal itu apa bang? Akal itu adalah pengetahuan, sumber pengetahuan atau implementasi dari pengetahuan sampai Anda bisa berbicara soal jawab dengan saya. Itu karena Anda punya akal. Pertanyaan saya, apakah Anda punya akal?
Kalau akal adalah sumber pengetahuan, berarti buku termasuk dong, Bang. Nah, buku ini adalah media untuk menjadi bahan input untuk otak, sehingga kita bisa memahami isi daripada tujuan buku itu dituliskan. Nah, apa yang dipakai untuk menelaah? Itulah otak. Hasil dari otak ini yang disebut akal. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Anda punya akal? Simpel, kalau kan? Hasil dari otak ini itulah akal, berarti akal itu pengetahuan maksudnya? Enggak, sekarang pertanyaan saya, apakah Anda punya akal? Jawab aja dulu. Kalau akal itu seperti yang Bang Zuma jelaskan pertanyaan saya mulai, punya. mulai. Apakah ya, saudara punya akal? Ya, seharusnya punya kalau definisinya seperti yang Bang Zuma bilang. Apakah, saya ulang lagi, apakah Anda punya akal? Ya, punya, Bang. Punya. Bisa Anda tunjukkan kepada saya? Bisa, Bang. Tapi butuh alat. Silakan tunjukkan akal Anda kepada saya, silakan. Aku pingin lihat. Saya sekarang tidak punya alat di sini, Bang. Maksudnya apa nih? Macet. Ada alat yang bisa mengukur gelombang otak kita, Bang. Ya, saya tidak tanya otak, bro. Saya tidak tanya otak. Kucing juga berotak, monyet pun berotak. Yang saya tanya akal. Yang saya tanya Bang, akal. kalau akal seperti yang Abang sampaikan tadi, bahwa akal itu adalah dan akal itu berupa pikiran-pikiran, dan pikiran-pikiran semuanya itu adalah energi, maka energi itu bisa diukur, Bang. Dan ada alat ukurnya memang. Yang saya tanya, tapi Tuhan Anda mau punya diukur pakai akal? apa, Bang? Apakah Anda punya akal? Itu dulu pertanyaan saya. Apakah Anda punya akal? Ya, akal Anda tadi, ya punya. Makanya tadi saya tanya dulu ke Bang Anda Zuma. mengatakan Anda punya akal. Itu apa? Jangan sampai pengertian akalnya Abang dengan pengertian akalnya saya tuh beda. Begitu. Oke, silakan Anda definisi akal itu apa? Akal adalah? Saya enggak punya definisi akal, Bang. Susah memang kan? Susah. Anda mengatakan saya Anda punya definisi akal. otak dan pikiran-pikiran. Kalau akal saya agak abstrak begitu. Oke. Kita tinggalkan akal karena Anda nggak paham. Sekarang begini. Pikiran itu apa? Ya benar, maaf ya Bang, saya tidak paham kalau akal. Apakah Anda punya pikiran? Iya, saya punya, Bang. Oke, coba tunjukkan ke saya. Pikiran-pikiran itu adalah yang sedang saya pikirkan sekarang. Ya, sekarang tunjukkan ke saya dong. Saya ingin ditunjukkan. Iya, saya menyadarinya. Selayaknya Anda ingin ditunjukkan Tuhan Allah, saya pun ingin minta ditunjukkan pikiran Anda itu mana. Coba tunjukkan pikiran Anda itu ke saya. Ini pikiran saya ada sekarang sementara saya berpikir, Bang. Dan itulah yang ditunjukkan oleh kesadaran saya. Tunjukkan ke saya. Mana saya tahu? Mana? Saya mau lihat pikiran Anda itu apa. Mau tahu saya. Harus ada objek dong ya. Karena Anda berbicara mengenai Tuhan. Anda berbicara mengenai Tuhan harus ada objek. Sekarang saya pun ingin objek. Tunjukkan pikiran itu kepada saya. Silakan. Nah, hubungan dengan pikiran saya dengan Tuhan apa, Bang? Ya. Anda menolak Tuhan karena Anda tidak melihatnya. Sekarang saya menolak Anda itu manusia punya pikiran karena saya tidak melihat Anda punya pikiran. Mana tunjukkan pikiran Anda ke saya kalau ada. Oke, saya mengerti maksud Abang. Jadi gini, ya, pikiran saya itu subjektif, Bang. Tentu saja Abang tidak bisa melihat pikiran saya, karena itu subjektif, adanya di saya. Berarti boleh dong saya mengatakan Anda tidak berpikir, alias Anda monyet? Boleh? Boleh, Bang. Berarti Anda monyet? Itu menurut Abang. Loh, saya tidak melihat pikiran. Pada diri Anda itu saya tidak melihat pikiran. Yang Anda katakan, saya punya pikiran. Minta saya buktikan. Mana pikiran Anda? Anda tidak bisa menunjukkan. Berarti Anda seperti monyet. Karena saya tidak melihat ada pikiran di Anda. Tapi pikiran saya ada. Karena itu makanya saya bilang bahwa buktikan. Pikiran itu subjektif. Itu saya yang sadar dengan pikiran saya. Tunjukkan pikiran Anda itu ke saya. Itu subjektif, Bang. Tunjukkan saya tidak bisa menunjukkan Anda itu ke saya. Tunjukkan. Saya tidak bisa menunjukkan karena itu adalah subjektif saya. Berarti pikiran Anda tidak ada. Manusia menurut yang Abang tidak punya pemikiran itu orang gila.
Setuju nggak kita? Berarti saya bisa mengatakan hal yang sama tentang Tuhan. Berarti Tuhan itu tidak ada. Karena seperti abang analogikan tadi bahwa Tuhan seperti pikiran saya. Oke, baik. Sekarang begini, abang mengambil kesimpulan pikiran saya tidak ada, pikiran saya monyet dan sebagainya. Saya bisa mengambil kesimpulan yang sama tentang Tuhan. Silakan ya aja. Kan? Itu kesimpulan Anda. Silakan aja. Silakan aja. Terima kasih, sekarang kita masuk poin naik level kedua kita. Oke, naik level kedua kita. Ketika kemudian Anda ingin melakukan persetubuhan dengan istri Anda, apakah kemudian diawali oleh pikiran atau tidak? Jawab dulu. Apakah sebegitu aja? Begitu Anda lari, takut masuk ke kamar, udah selesai. Apakah diawali pikiran dulu atau tanpa pikiran dulu? Itu privasi sih, Bang. Nah, ini. Apakah diawali pikiran dulu atau seketika langsung main hantam aja? Sebenarnya pertanyaan itu sifatnya privasi. Ya nggak apa-apa kok, privasi pula. Anda kan ingin berbicara tentang kebenaran pikiran Anda ada atau tidak. Artinya gini, Bung, ketika kita naik level berbicara mengenai konsep keberadaan kita, hubungan suami istri kan gitu. Nggak, iya betul. Sebelum Anda melakukan itu, apakah ada intrik dalam diri Anda untuk berpikir melakukan itu? Aku ingin melakukan ada nggak? Ada nggak, Bang? Ada nggak pemikiran itu? Pingin melakukan, ini tugas dan tanggung jawab saya kepada bini saya. Bini saya butuh juga, aku juga butuh. Ada nggak kemudian pikiran-pikiran itu muncul sebelum Anda melakukan? Ada nggak? Bung? Ada, Bang Suma. Ada kan? Tidak mungkin Anda melakukan itu tanpa berpikir. Anda pasti memikirkan dulu. Artinya dari sesuatu yang abstrak, yang tidak nampak, melahirkan tindakan yang nampak. Nah, bagaimana dengan Allah? Yang tak nampak bagi diri Allah melahirkan satu tindakan yang nampak. Inilah bukti keberadaan Allah. Anda menggauli bini Anda pada malam hari, bukti bahwa pikiran Anda itu ada, diimplementasikan dengan tindakan. Bukti adanya Allah diimplementasikan dengan tindakan adanya ciptaan berupa alam semesta. Itulah bukti bahwa pikiran Anda ada, itulah bukti bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu ada. Jadi tidak perlu Anda melihat mana ya pikiran saya. Pikiran saya di mana ya terletaknya? Mana ya pikiran saya? Nggak perlu Anda mencari pikiran. Anda melihat, Anda cukup melihat kemudian keadaan setelah Anda berpikir apa yang Anda lakukan. Tindakan-tindakan Anda inilah bukti bahwa pikiran itu ada. Tindakan Anda menggauli bini Anda, bukti bahwa pikiran itu ada, pikiran Anda itu ada. Begitulah Allah, bukti adanya Allah, adanya alam semesta ini. Selesai. Belum, Bang, belum selesai. Belum selesai. Oke, setelah Anda berpikir, Anda ingin menggauli bini Anda, apakah menggauli bini Anda itu didasari oleh hasil pikiran atau tiba masa tiba akal aja? Lucu itu nanti. Ayo. Gini, Bang, yang saya mintakan tadi bukan soal saya menggauli siapa ya begitu. Tapi yang saya mintakan kan Allah itu maha kuasa, Tuhan, bukan cuma Allahnya Abang aja. Tuhan semuanya ini kan maha kuasa nih. Siapa bilang? Tapi kok nggak bisa yang maha kuasa, itu hanya Tuhanku yang maha kuasa. Anggaplah seperti itu, Bang. Iya. Terus kenapa tuh nggak bisa tuh Rusia Ukraina didamaikan? Banyak penderitaan di sana, Bang. Israel Palestina tuh, Bang, kasihan banget, Bang. Kenapa bisa kayak begitu, Bung? Itu belahlah, Bung. Bukan belah itu, Bang. Bulan aja dibelah, Bang. Bulan aja dibelah. Kenapa nggak bisa belah si Israel, Bang? Belah si Israel atau belah si Saudi Arabia? Itu bukan pertanyaan kecil, Bang. Justru pertanyaan sederhana yang tidak akan pernah bisa dijawab. Diam. Ya karena nggak bisa dijawab kan, makanya disuruh diam. Diam. Pertanyaan saya itu pertanyaan itu menjijikkan. Sekarang begini, Bung. Ya, karena tidak bisa dijawab. Ini saya mau menjawab, makanya saya suruh Anda diam. Nyet. Monyet.
Karena saya tahu, makanya saya suruh Anda diam, monyet. Tuh kan? Ya, kalau udah mulai maki-maki gini ya, ini aslinya nih. Tadi kan Anda sudah mengakui diri Anda wujud monyet. Tuhannya nih. Loh. Ini wujud Tuhannya yang keluar dari dari mulut, keluar dari dalam diri. Benar nggak tadi dia mengakui kalau dia sama seperti monyet? Benar nggak? Coba ketik di bawah. Benar nggak dia mengakui bahwa dia sama seperti monyet? Tidak ada yang mengakui itu. Benar. Saya mengatakan itu menurut Anda. Tadi kamu mengatakan kalau begitu saya juga bisa menyatakan hal itu. Sudah jawab saja. Saya bilang iya. Kenapa Allah tidak mampu mendamaikan Saudi Arabia dan Yaman? Kasihan itu Yaman. 500.000 anak-anak di sana itu udah kelaparan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya sebelum saya menjawab pertanyaan kamu tadi. Pernah nggak Anda membuat sebuah pekerjaan di rumah, misalnya bikin lemari atau bikin meja? Pernah nggak? Pernah. Nah, meja yang Anda buat itu berasal dari pikiran atau tiba masa tiba akal? Anda kerja tanpa ada pikiran? Saya buat dari kayu. Nenekmu kiper, udah turunin. Orang tak berakal, tak punya akal. Turun, Anda turun. Anda cebok aja 1 sendok, habis itu jilat meja dibuat dari kayu. Turun. Anda nggak layak diskusi. Binatang nggak layak diskusi dengan makhluk berupa manusia. Ya, cukup Anda renungkan bahwa Anda meniduri istri Anda akibat dari Anda punya pikiran-pikiran. Setelah Anda berpikir, Anda meniduri istri Anda, hasilnya apa? Hasilnya anak Anda. Lahirlah betisnya, tangannya, kakinya, dan seterusnya. Oke? Itu buah dari hasil pikiran. Sekarang Allah, alam semesta, pencipta alam semesta ini, menciptakan alam jagat raya ini sebagai implementasi eksistensi dirinya. Allah menghadirkan dirinya di atas muka bumi dengan cara 2. Yang pertama, menciptakan alam raya yang luas ini, tempat gugusan bintang-bintang. Kemudian Allah menciptakan alam kedua, yaitu alam kecil, yaitu manusia. Untuk membuktikan Allah itu ada, untuk membuktikan Allah itu hadir, Allah menciptakan 2 alam. Alam semesta dan alam manusia. Apa itu tubuh manusia? Bagi orang yang berakal, pasti tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Allah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Siapa yang mengatur kehidupan Anda? Siapa yang mengatur limpa? Siapa yang mengatur usus? Siapa yang mengatur jantung? Siapa yang mengatur penglihatan Anda? Jarak penglihatan Anda. Ketika Anda melihat kemudian objek, lantas pikiran Anda mengatakan, oh ini gelas. Anda bergeser ke kanan, melihat mangkok, oh ini mangkok. Bergeser ke kanan, melihat kopi, oh ini kopi. Siapa yang memberikan pengetahuan itu? Siapa yang memberikan pengetahuan secara spontan dalam benak Anda itu? Siapa? Oh saya sendiri. Nenek lu kiper. Orang bisa tunjukkan pikiran Anda aja, Anda nggak bisa. Apalagi bisa memahami ini kopi, ini gelas, ini komputer, ini bla 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 dan seterusnya. Siapa yang memberikan itu? Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hanya Allah yang memberikan pengetahuan tentang itu semua. Yesus tanya, Yesus ini apa? Yesus tak tahu. Begitu kutunjukkan jam tangan, Yesus ini apa Yesus? Ndek nara. Tidak ada pengetahuan saya tentang itu, saya nggak tahu. Kuperlihatkan lagi HP, Yesus ini apa? Yesus pun tidak tahu. Ya karena dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuhan itu lebih dekat, Allah lebih dekat kepada manusia, ya, daripada manusia itu sendiri. Pertanyaannya gini cuma, tadi kan Leon itu Anda nggak nalar apa yang tanyakan Leon tadi. Maksud Leon gini loh, Palestina itu kan Islam, ya kan? Kita setuju kan? Mayoritas di Palestina Islam. Dan Anda mengklaim bahwa Allah itu lebih dekat daripada ulat leher ya? Iya. Betul kan? Jadi berapa lama sudah Israel menindas Palestina, dan sampai saat ini Allah yang Anda klaim Maha Pencipta itu belum pernah membantu Palestina untuk memenangkan peperangan ini. Bahkan yang terjadi Israel yang dikeroyok oleh Jazirah Arab
Tidak pernah kalah sama sekali. Itu yang saya anehkan loh. Dikeroyok katanya oleh Jazirah Arab. Ini dibalik-balik otaknya orang ini, dibalik-balik otaknya. Dibalik-balik otaknya orang ini. Jangan framing. Semua kita tahu sejarah. Dengar, penyembah bangke, dengarkan, penyembah bangke, dengarkan. Yang ada adalah Palestina dikeroyok agak negara-negara Kristen tuyul. Jangan kau bahlul kau. Nah sekarang saya masuk ke dalil. Masuk ke dalil. Diam. Penyembah setan diam. Diam, dengarkan saya. Kau harus belajar sama saya. Kau harus belajar ya. Belajar baik-baik. Kau baca Ulangan 3221. Narasi Anda kosong loh. Penyembah bangke, dengarkan. Ulangan 32 nomor 21. Dengar ya baik-baik. Ku bacakan dalilnya ya. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu, aku Tuhan akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang ummi. Jadi Allah memanjangkan umur Israel agar Allah puas menyakiti hati umat Israel. Allah memanjangkan umur mereka, keberadaan mereka, agar Allah puas membangkitkan cemburu mereka. Ini sumpah Allah di dalam Ulangan 32 nomor 21. Mereka Bani Israel, diam dulu nyet, diam dulu nyet. Gurumu belum selesai nyet, diam dulu nyet. Gurumu belum selesai nyet, diam dulu nyet. Penyembah bangke, diam dulu. Tenang. Diam. Ulangan 32 nomor 21 Anda baca. Saudara Juma ini bernarasi kosong, itu yang nggak saya bisa. Diam bangke, diam. Kalau Anda tidak penyembah bangke, diam. Penyembah bangke, diam. Saya belum selesai. Gurumu belum selesai. Sakit hati mendengar suara kebenaran. Anda turun kalau gitu, Anda turun. Penyembah bangke, diam. Anda kalah. Saya mending dikalahkan oleh orang tolol daripada saya diskusi dengan orang bodoh kayak kau. Diam. Mampus. Selesaikan kau. Jadi Ulangan 32 nomor 21, mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku. Bani Israel membangkitkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku Tuhan akan membangkitkan cemburu Bani Israel dengan menggunakan yang bukan umat pilihanku, dan akan menyakiti hati Bani Israel dengan menggunakan bangsa yang ummi. Siapa datang besok. Jadi keturunan pembangkang perintah Tuhan yang membantah Nabi Isa alaihissalam dibangkitkan sakit hatinya dengan kecemburuan kepada kejayaan umat Islam. Mereka harus dipanjangkan umurnya. Kenapa orang-orang kenapa orang-orang Kanaan, kenapa orang-orang Saduki tidak dipanjangkan kemudian? Bani Edom kenapa nggak dipanjangkan usianya? Penyembah dewa Molok kenapa nggak dipanjangkan usianya? Penyembah dewa Baal kenapa nggak dipanjangkan usianya? Karena Allah sedang tidak ingin balas dendam kepada mereka. Kenapa Allah tidak memanjangkan usia pembangkang Nabi Nuh? Kenapa Nabi Tuhan tidak memanjangkan usianya orang-orang yang ada di Sodom Gomora? Kenapa? Karena Tuhan ingin membantai mereka sekaligus. Tetapi kepada Bani Israel yang membantah nabi-nabi, yang membunuh para nabi, Tuhan memanjangkan usia mereka supaya Tuhan puas sepuas-puasnya membalas dendam kepada mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Siapa bangsa ummi? Siapa bangsa yang ummi? Bangsa Israel. Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan umat. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku Tuhan akan membangkitkan rasa cemburu yang mendalam terhadap mereka dengan menggunakan yang bukan umat, bukan Bani Israel, dan akan menyakiti, akan merobek-robek hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Ayo dong. Jadi apa yang terjadi saat sekarang?
kesakitan hati, kecemburuan mereka terhadap kejayaan umat Islam, mereka lampiaskan dengan menghancurkan Palestina. Anda mengatakan seluruh Arab memerangi Israel, nenekmu kiper. Israel seorang diri berdiri tegak, Palestina seorang diri melawan puluhan negara-negara kafir laknatullah. Hasilnya Palestina masih berdiri dengan kuat sampai hari ini. Amerika membantu, semua negara-negara kafir laknatullah membantu. Apa yang terjadi? Palestina tetap berdiri hari ini. Darah bagi mereka adalah permainan, kematian bagi mereka adalah senda gurau. Orang-orang Islam Palestina tertawa dengan suara letupan bom nuklir dari manapun arahnya. Mereka hanya bisa mengatakan la ilaha illallah sambil tersenyum menunggu datangnya hujan rudal dari negara-negara kafir laknatullah. Apakah mereka rata dengan tanah habis? Tidak. Sampai detik ini mereka ribuan kemudian habis, mati, meninggal. Tapi apakah mereka habis? Tidak. Saban demi hari, hari demi hari, orang-orang Palestina semakin banyak. Tapi apakah mereka dapat bantuan untuk ikut berperang bersama dengan mereka? Tidak. Orang Indonesia, ada tentara Indonesia ikut memerangi Israel, membantu Palestina? Tidak ada. Ada orang Madinah, orang Mekah, orang-orang Arab lain yang ikut bertarung di sana? Tidak ada. Palestina seorang diri menghadapi lawannya kafir laknatullah, sekutu-sekutu Israel, memberikan bantuan berupa senjata, berupa apapun itu untuk menghancurkan Palestina. Allahu Akbar. Palestina sampai hari ini masih tetap berdiri dengan teguh. Itulah pembuktiannya bahwa Allah itu maha besar. Dan Ulangan 32:21 itu menampar kamu habis-habisan kiri kanan. Masih mau datang besok. Sekian teman-teman. Iya. Selamat siang semuanya, Juma dan siang. Ya, ini menarik nih bahasannya. Saya simak tadi masalah Palestina Israel ya. Jadi saya mau bertanya ini. Saya pertanyaan simpel aja. Ya. Kenapa Tuhan membiarkan mereka berperang sampai mati-mati bunuh-bunuhan? Ya tadi kan dalilnya sudah ada. Tuhan ingin balas dendam. Tuhan itu marah lah ya. Oh iya pasti. Kamu nggak lihat Sodom Gomora dan juga Bahtera Nuh masih buta? Nanti Tuhan itu kejam. Tuhan itu bukan kejam. Tuhan itu maha segala-galanya. Iya, kalau maha segala-galanya, maha tahu dan maha pengatur, kenapa dia membiarkan melihat matanya sendiri orang banyak terbantai, terbunuh? Nggak usah terlalu jauh, Bang. Nggak usah terlalu jauh. Bukan jauh. Ini kan ya jauh lah itu. Anda jauh. Kenapa Anda nggak berpikir aja? Kenapa Tuhan itu menciptakan manusia? Itu aja dulu. Mohon maaf Bang Suma, ini apa nih? Andi ini bukannya Google Bang Suma. Iya nggak apa-apa. Sekarang Anda melihat di rumah sakit. Nggak usah terlalu jauh. Anda lihat di rumah sakit. Oke. Tuhan. Kenapa banyak orang sakit di sana? Kenapa banyak orang lumpuh di sana? Kenapa banyak orang stroke? Kenapa nggak berpikir aja? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Lebih baik tidak usah diciptakan. Makanya saya juga berpikir kenapa Tuhan membiarkan mereka bunuh-bunuhan. Iya, namanya Tuhan. Ada nggak yang bisa membatasi Tuhan? Berarti itu adalah asumsi manusia. Oh, bukan asumsi manusia. Iya. Di atas kehidupan manusia itu ada yang disebut Sang Khalik yang memiliki kehendak bebas. Dia maunya. Dia mau melakukan apapun terhadap makhluknya ya suka-suka dia. Sekarang saya tanya sama Anda. Apakah ada? Dengar. Sebelum Anda mampu berbicara kemudian. Apakah dengar saya. Sebelum Anda menjadi seorang laki-laki, apakah Anda yang mengatur diri Anda untuk naik ke bumi, masuk ke bumi, tercipta atau ada di bumi ini dengan jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan? Apakah Anda pernah berpikir seperti itu sebelum Anda ada di bumi? Tidak. Tidak. Berarti ada yang mengatur. Saya nggak tahu. Iya. Mending saya jawab. Kenapa Anda tidak berpikir? Mending saya jawab tidak tahu daripada saya sok tahu. Nah, sekarang kalau
demikian berarti ada yang berkehendak. Apakah Anda yang berkehendak? Apakah Anda yang berkehendak untuk lahir sebagai laki-laki? Tanya saya. Jawab saya. Oke, cuma saya tanya ya. Sebentar Bang Suma, saya potong dulu sebentar. Ustadz Sugi, Pak De, assalamualaikum. Ustadz Sugi, open mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ragu-ragu saya akun. Apakah Anda pernah meminta supaya Anda atau mengatur supaya Anda tercipta atau ada di bumi menjadi laki-laki sebelum ada Anda di bumi? Pernah? Tidak. Berarti Anda itu adalah makhluk yang dikuasai oleh satu kekuatan gaib yang mengatur diri Anda, yang maha berkehendak menciptakan Anda jadi laki-laki dan menjadi orang beleng-beleng kayak sekarang. Ada yang mengatur itu, Bung. Oke, saya ikuti narasi Anda, Bu. Gitu. Itulah yang disebut Tuhan yang maha berkehendak dan maha berkuasa. Oke? Anda tidak bisa mengatur yang maha kuasa dengan seenak perut Anda yang hanya adalah makhluk lemah, makhluk hina tak berotak kayak Anda. Nggak mungkin. Makanya saya bertanya, apakah Anda berotak sehingga bisa menjawab mengapa Tuhan membiarkan Palestina maunya Tuhan? Emang siapa Anda yang mau mengatur Tuhan? Anda tidak bisa menjawab. Siapa? Loh, Al-Quran yang menarasikan itu. Allah tidak ditanyai apa yang Allah kerjakan. Manusialah yang ditanya apa yang manusia kerjakan nantinya. Gini, seorang Zuma apakah sampai hati melihat seorang anak dibunuh? Ya, kamu mau menyamakan saya dengan Tuhan, itu kucuk namanya. Apakah sampai hati? Berarti Tuhan yang kau deskripsikan otakmu rusak, udah otakmu rusak. Tuhan itu mau-maunya, tidak ada yang bisa mengatur Tuhan. Tuhan itu maha berkuasa. Tuhan itu tidak melakukan sesuai dengan kehendakmu. Kamu aja itu tidak bisa kemudian kau mengatur Tuhan. Kamu jadi laki-laki, kamu jadi perempuan, itu bukan atas kehendakmu, tapi atas kehendak Tuhan. Betul yang kau bilang, Makanya saya terus kenapa kamu ingin menggurui Tuhan? Loh, kenapa Tuhan membiarkan? Kenapa? Tanya kepada Tuhan. Kau mau? Kau gali sekarang, kau masuk ke dalam liang lahat, ya, suruh orang timbun kau dari atas, kau tanya sama Tuhan, Tuhan, kau sudah pernah menyaksikan orang mati kembali ke dunia? Iya, makanya ku tanya samamu. Kalau kau ingin bertanya kenapa Tuhan, ya tanya kepada Tuhan. Kalau kau tidak pernah ketemu Tuhan, jangan sok tahu tentang Tuhan. Ya lah, ini kau sok tahu. Lah, saya akan bertanya. Ini kau sok tahu. Kan tadi saya bilang, mending saya jawab tidak tahu daripada sok tahu. Gitu. Anda bertanya kenapa ada bencana, kenapa ada peperangan, kenapa ada? Ya tanya kepada Allah. Kalau Anda ingin tanya, silakan Anda masuk ke kubur, nanti ditimbun dari atas. Karena Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tetapi kalianlah manusia, wahum yus'alun, yang ditanyai oleh Allah. Apakah kau sudah pernah bertemu Tuhan? Mati meja. Udah turunin aja orang kayak gini. Ini kan logika, Turun. Kau kemana aja ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini loh, akhi, mereka itu apa nggak mikir ya terhadap Tuhan mereka? Anaknya modar aja nggak bisa berbuat apa-apa Tuhan mereka. Sampai anaknya itu teriak-teriak Eloi Eloi lama sabaktani. Enggak ada pertolongan. Ateis. Oh, ateis. Oh gitu. Iya. Oh, lanjut. Mereka adalah orang yang tidak percaya kalau mereka punya kepala sendiri. Bukannya Kristen nyamar jadi ateis karena malu ngakui dirinya Kristen. Bisa jadi, tapi kita bisa jadi. Kalau saya membaca sih ini orang-orang Kristen yang malu dengan agamanya, karena kalau ngaku Kristen babak belur dia. Lebih baik ngaku ateis gitu. Bisa jadi. Ya. Kalau dia Kristen maka jawabannya orang Tuhanmu aja anaknya modar nggak bisa ngapa-ngapain. Kan begitu. Lanjut. Aduh, pasien ini kenapa ya? Ateis mulai rame nih di Komal-Komal ini, Bang. Ya, betul yang dikatakan Ahisugi itu. Mereka sudah malu ngakui Tuhan mereka.
Iya. Oke, saya izin ibadah dulu, sahabat. Silakan dilanjut ibadah. Saya dulu sambil monitor ya. Yuk. Silakan. Iya. Oke. Siap ya. Ya, jadi memang begini, Akisugi. Tadi malam juga ini ateis semua yang ngaku. Tapi kalau disenggol-senggol dikit, kayak gimana gitu. Nggak logis Bang Palopo. Ada ateis kok bela Israel itu nggak logis. Yang bela Israel mati-matian, yang menjilat pantat Israel itu Kristen. Walaupun sebenarnya Israel itu jijik dengan mereka, tapi mereka tetap aja menjilat. Ya, kalau saya baca mereka ini orang-orang Kristen, bukan ateis. Apakah mereka mengaku takut berdosa ketika mengaku ateis? Tidak, karena memang diperintahkan di dalam kitab mereka untuk nyamar-nyamar. Matius 10 ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ada yang ngaku ateis, ada yang ngaku kejawen, bahkan ada yang ngaku Islam. Mereka itu tidak segan-segan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh, jangan heran, mereka ini memang diperintahkan untuk berbuat seperti iblis. Ya, berbuatlah cerdik kamu seperti ular. Ular itu iblis. Di dalam Bible ular itu simbol iblis. Tidak pernah ular itu digunakan simbol kebaikan. Bahkan Yesus mengutuk orang-orang Yahudi itu sebagai ular beludak. Ya, itu artinya apa? Iblis. Mereka memang diperintahkan untuk seperti iblis. Nah, jadi jangan heran ketika mereka itu nyamar-nyamar dan sebagainya, karena mereka itu takut. Ya, takut dibalikkan apa yang dia tanyakan itu ditampilkan ke muka mereka seperti tadi. Kenapa Allah tidak menolong Israel? Maka jawabannya adalah, ya jangankan Israel, emang Israel siapa? Palestina siapa? Anaknya sendiri modar aja dia nggak nolong. Sampai anaknya teriak-teriak Eloi, 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 Eloi lama sabaqtani. Kan begitu? Betul. Ya, kan? Jadi begini Ustadz Sugi, kenapa pas bener ya? Kemarin ini komal saya ada nggak yang ngaku kejawen, tapi pas saya selidiki kejawen Yunani. Kejawen Yunani. Kok bisa segitu ya Ustadz? Ya iya, memang mereka diperintah nyamar seperti iblis untuk berbuat seperti iblis, gimana sih? Ketahuannya begini Ustadz Suki, pada saat mereka itu ditanya dasarmu apa, dia keceplosan kalau Alkitab kami begini. Nah itu itu dia. Ketahuannya di situ. Nah, kejawen Yunani ini. makin kesini makin kesono nih Tapi mereka orang-orang yang udah frustasi sebenarnya Bang Palopo. Pas bener debat sama Islam kualitasnya kalah jauh. Iya kan? Mau kritik teks mereka nggak bisa baca original. Mau bahas ayat-ayat hafalannya kalah. Terus apa modal mereka mau debat dengan kita apa? Nggak ada modal mereka. Makanya yang ada adalah frustasi, nyamar-nyamar dan sebagainya. Begitu. Ya, kita sapa dulu Pak Leon. Selamat datang untuk kedua kalinya. Selamat bergabung lagi. Ya, Pak Leon, saya sedikit. Ketika tadi Anda bertanya siapa saksi, saya boleh tanya nggak Pak? Ketika anak Anda mengatakan, ayah, ada nggak saksinya waktu saya dibikin? Apa yang Anda akan jawab, Pak? Saya dan ibumu, karena 2 orang cukup. Saksinya, anaknya itu menanya saksi. Saksi waktu dia dibikin. Jangan-jangan saya saksikan ini 2 apa gitu. Anak itu dibuat oleh 2 orang. Kalau ayah ibu itu pelaku, Pak. Itu pelaku, saksi. Sama seperti Anda tadi. Ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat dan perempuan. Ya kan? Itu kan pelaku. Nah, saksinya ini, Bang, saksinya. Jadi anak Anda itu menanyakan, ayahku, siapa saksinya waktu saya dibuat yang menyaksikan itu apa seperti itu kecuali di film-film bokep. Nggak bisa dijawab nggak Bang? Apa yang Anda akan jawab? Aduh, sinyalnya. Sebenarnya gampang jawabnya. Ya. Tidak ada orang yang melakukan itu dengan disaksikan banyak orang. Nah, pertanyaan Anda itulah jawaban dari pertanyaan Anda. Ya, begitu Bang ya. Poinnya sudah di situ. Jadi artinya begini Bang Leon. Artinya tuh begini loh Bang Leon. Ya, Bang Leon. Artinya Bang Leon. Artinya begini loh. Bahwa
penurunan wahyu itu tidak bisa disaksikan oleh siapapun, sama seperti hubungan seksual suami istri. Begitu. Artinya begini Bang Leon, pada saat itu dianalogikan, di situ ada pelaku dan di situ Anda meminta saksi. Jadi tidak semua kebenaran itu harus ada saksinya, dan tidak semua hal yang harus kita percaya itu ada saksinya. Seperti anak ini mempertanyakan itu bukan berarti dia percaya itu harus ada saksinya, tetapi mempercayai bahwasannya saya ini lahir karena hubungan suami istri, ibu dan bapak, kan gitu. Tetapi tidak meminta, tidak butuh saksi, gitu loh. Jadi ukuran kebenaran bukan karena ada saksinya. Ada dia lihat ayahnya dan dia lihat ibunya, kan begitu. Jadi nggak perlu ada saksi memang. Nah ini kita nggak lihat Jibrilnya, kita nggak lihat Allahnya. Jadi beda ini. Sedikit Bang Erwin. Lanjut. Analoginya ndak sedikit Bang Leon, sedikit Bang Leon. Bang Leon sedikit. Jadi menurut Yesus sendiri, kesaksian manusia itu nggak penting. Ya, Anda baca dalam Yohanes 5 ayat 36. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Bukan kesaksian manusia yang penting bagi Yesus, bukan. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan-pekerjaan itulah yang menjadi saksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi saksi tidak harus manusia, tapi saksi itu berupa bukti. Bukti ketika dia itu diutus, ini loh buktinya. Ya, seperti itu. Bukan masalah ada yang menyaksikan. Kalau ketika wahyu itu turun kepada seseorang nabi, lalu ada yang menyaksikan, maka yang menyaksikan ikut jadi nabi jadinya. Maka tidak perlu saksi di situ. Begitu. Bisa begitu. Sama dengan yang tadi analoginya Pak. Ketika Pak Leon ada saksinya waktu anak itu dibikin, jangan. Argumen atas konsekuensi aja. Izin sedikit Bang, izin sedikit. Silakan. Tadi itu udah dijawab sama Bang Juma. Jawaban pertama Bang Juma itu udah ngunci banget ya. Saya cuma geser dikit doang. Ketika Bang Leon bertanya siapa saksinya, Bang Leon tahu nggak? Ya, begini Bang Leon kan bertanya siapa saksinya. Bang Leon tahu nggak? Kenapa Bang Leon bertanya saksi ini? Kenapa? Tahu nggak isinya apa itu? Saksinya, saya tidak tanyakan saksinya. Saya bilang bisa tidak dibuktikan bahwa memang malaikat yang datang atau Allah yang datang kepada Muhammad. Iya, Anda bertanya, ini sama Bang. Bisa. Saya buktikan, bentar Bang Imrus. Bisa nggak dibuktikan itu? Oke, saya buktikan. Nah, silakan. Oke, jadi, aduh ini berisik banget sih. Jadi kalau itu bukan dari Allah dan bukan malaikat yang mengantar, tidak mungkin Nabi Muhammad itu bisa mengalahkan Tuhannya Kristen. Karena yang mengantarkan itu, yang itu berasal dari Allah, yang mengantarkan itu adalah malaikat Jibril, maka sangat mudah mengalahkan Tuhannya Kristen. Contoh, saya kasih contoh ya. Di dalam Bible dikatakan bahwa bulan itu memiliki sinar sendiri, Kejadian 1 ayat 16. Sementara Al-Quran mengatakan bahwa bulan itu memantulkan cahaya matahari. Surah Yunus ayat 5. Dialah Allah yang menciptakan matahari sebagai pelita dan bulan adalah cahayanya. Di situ ada dari kata nuron yang artinya cahaya yang dipantulkan. Ya, bulan adalah nuron, cahaya yang dipantulkan, artinya dalam bahasa Arabnya nuron. Nah, di sini kalah telak ini Tuhannya Oten ini, karena mengatakan bahwa bulan itu memiliki sinar sendiri sebagaimana matahari. Karena di situ dikatakan berfirmanlah Allah, Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi, yakni benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Berarti bulan memiliki sinar sendiri. Ini adalah pernyataan paling koplak yang tidak sesuai dengan logika. Alhamdulillah Al-Quran dengan mudah membalikkan, ting, Tuhannya Kristen kalah, ya kan? Itu bukti bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah. Mantap kan?
buktikan itu iman Anda. Loh, bukan cuma iman, bisa dibuktikan. Apa mana yang benar? Apakah Tuhan memantulkan cahaya matahari atau bulan memiliki sinar sendiri? Kan bisa kita lihat fenomena yang terjadi ketika terjadi gerhana bulan misalnya. Ya, Bang. Itu iman. Bukan. Cuma tadi aja iman. Bukan iman, ini seluruh jasirat yang saya tunjukkan adalah ilmu pengetahuan. Sejak kapan ilmu pengetahuan adalah iman? Ya, itu fenomena itu bisa kita lihat ketika pembahasan para ilmuwan yang secara khusus membahas apa yang ada di Al-Quran itu. Loh, sebagai sesuatu yang ilmiah. Saya tanya ilmuwan Al-Quran itu tidak pernah diterima sebagai satu jurnal ilmiah. Tidak bisa dicocokkan begitu juga Alkitab tidak pernah diterima sebagai jurnal ilmiah, sebagai memang iya, karena Bible itu cacat ilmu pengetahuan sebagai buku ilmiah. Kata siapa? Tidak ada. Kata Jadi siapa? Usah dipaksa-paksakan, itu bukan bukti. Tidak ada, coba cari kalau ada Al-Quran dijadikan rujukan ilmiah. Gantian. Aduh, gantian. Bikin malu aja kalau begitu. Kalau enggak mau gantian, turunin Bang Palopo. Ini ilmu. Kita nggak perlu bicara dengan kotoran bernyawa. Ya, jadi gini. Al-Quran itu memang bukan buku ilmiah. Bukan. Tetapi ayat-ayat Al-Quran mencakup tentang ilmu pengetahuan. Al-Quran itu buku petunjuk untuk orang yang bertakwa. Tetapi di dalamnya ada ayat-ayat yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Dan apakah ada orang ilmuwan memakai Al-Quran sebagai rujukan? Ada. Contohnya siapa? Dr. Kate Moore, seorang ahli embriologi modern. Dia menulis perkembangan manusia menurut ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Sekarang coba ilmuwan mana yang pakai biblos? Nggak mungkin, karena biblos cacat logika, cacat ilmu pengetahuan. Nah, yang saya bicarakan tadi, silakan bantah. Ya, ketika kita berbicara membandingkan kitab suci, kita harus punya penengah. Karena kalau kita sudah bicara kitab suci, kembalinya ke iman. Kitab suci dengan kitab suci tidak bisa diadu. Makanya kita harus menghadirkan pihak ketiga. Karena yang kita bicarakan adalah tentang penciptaan, maka yang kita hadirkan adalah soal ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan menyelidiki tentang penciptaan-penciptaan itu. Dan ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa bulan memantulkan cahaya matahari. Ya, dengan fenomena yang bisa kita amati terjadi gerhana bulan, posisi bumi ada di tengah. Ya, matahari, bumi, bulan. Sehingga matahari, cahaya matahari terhalang oleh bumi sehingga bulan tidak bersinar. Kan begitu. Kalau bulan itu bersinar, kalau bulan itu memiliki sinar sendiri, maka seandainya bumi di tengah sekalipun tidak terpengaruh oleh bulan. Fakta. Gitu loh. Ya, jadi Tuhan Anda dikalahkan oleh Al-Quran. Itu bukti bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap jawabanku. Masya Allah. Jadi kalau sangat simpel, nggak mungkin ada terjadi gerhana. Tanggapi ya. Gerhana kan kalau ya, boleh ya. Kalau bulan memancarkan cahaya nggak mungkin. Kalau mau menanggapi, bantah pernyataan saya bahwa bulan tidak memantulkan cahaya matahari. Bantah pakai jurnal, pakai artikel. Silakan. Kalau enggak diem, enggak usah ngomong. Sebentar. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi ya. Ya, jadi begini. Setahu saya tidak ada satu konsensus ilmiah dari para ilmuwan yang mengakui Al-Quran ataupun Alkitab sebagai sumber. Buktikan dulu bahwa Al-Quran salah mengatakan cahaya bulan itu memantulkan cahaya matahari. Saya mengatakan. Berarti kalau begitu Al-Quran benar. Kalau begitu Al-Quran benar. Belum tentu. Loh, ayolah, Anda harus konsisten.
Al-Quran salah atau benar? Kalau salah, ini. Benar, Bang. Makanya benar, saya mau Bang. menunjukkan sesuatu kalau yang diakui oleh benar, para ilmu. benar. Kita mengkerucut nih. Jangan Kita mengkerucut nih. Tadi Anda bicara. Mute dulu. Saya nggak mau diajak ngalor ngidul. Saya tidak mau diajak ngalor ngidul. Kita langsung fokus kepada pembahasan. Kalau Al-Quran itu salah karena mengatakan bulan itu memantulkan cahaya matahari, bawa datanya. Ya, ini loh yang benar Bible, ini datanya. Harus seperti itu, nggak usah ngalor ngidul, nggak perlu saya ngalor ngidul. Ayo, buktikan Al-Quran salah yang telah mengatakan bulan memantulkan cahaya matahari di dalam surah Yunus ayat 5. Ayolah, langsung fokus, nggak usah ngalor ngidul. Saya nggak mau ngalor ngidul. Ayo, berani? Kalau berani silahkan ngomong, kalau nggak berani turun. Gampang kan? Ayo, silakan bawa data bulan tidak memantulkan cahaya. Kalau Anda bisa membuktikan Al-Quran salah dan akan saya injek-injek, akan saya kencingi kalau Al-Quran salah ya. Ayo, berani? Pertama-tama subjek pembicaraannya bukan soal bulan. Kenapa Anda bawa ke bulan? Subjek pertanyaan saya cuma satu, buktikan. Gitu. Itu sudah saya buktikan bahwa kalau itu Buktinya bukan bulan, dari gitu. Allah, kalau itu bukan dari Allah, kenapa bisa mengalahkan Tuhanmu yang begitu goblok mengatakan bahwa bulan itu memiliki sinar sendiri? Ayo. Kalau Anda mau bawa bukti ilmiah, ya, Anda harus melakukan seperti yang dilakukan Sir Isaac Newton dengan buku Principia. Itu Untuk bukti apa ilmiah. saya membawa buku bukti Principia lain? karya Sir Isaac Untuk Newton. apa saya membawa bukti lain Anda kalau bilang saya harus bukti. bentar dulu. Untuk apa saya bawa bukti lain kalau saya sudah bisa membawa bukti yang sudah disepakati secara umum? Tidak ada satu orang pun yang secara umum oleh siapa? Para ilmuwan sepakat bahwa bulan memantulkan cahaya Mana matahari. ada konsensusnya? Tunjukkan, jangan ngarang. Mana konsensusnya? Tunjukkan, Sekarang jangan ngarang. tunjukkan kepada Konsensus saya tahu siap. nggak? Tahu konsensus? Siapa yang menentang? Anda tahu Tunjukkan konsensus? siapa yang menentang bulan memantulkan cahaya matahari. Tunjuk orangnya. Ayo tunjuk. Kenapa kalau bulan memancarkan cahayanya sendiri dan atau memantulkan matahari dan itu kemudian membuktikan Allah ada? Lah, apa hubungannya itu? Karena tidak mungkin kalau dia Tuhan-Tuhanan, pasti yang dikatakan itu salah. Kalau dia Tuhan yang benar, yang dikatakan itu betul. Bisa diuji secara ilmiah. Kan begitu. Tidak mungkin sang pencipta itu akan salah ngomong soal ciptaannya. Terbukti Biblos salah soal penciptaan. Contoh, di hari pertama ada terang, tapi mataharinya nongol di hari keempat. Ini Tuhan goblok namanya. Mana ada terang tanpa ada benda penerang. Ini Tuhan goblok namanya. Kan begitu. Lihat apa yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran menjelaskan bahwa matahari itu adalah sumber dari penerang itu. Ya, di situ dikatakan Allah yang menciptakan matahari sebagai pelita dan bulan adalah yang memantulkan cahayanya karena dari kata nuron. Nah, udah Bang Polopo nggak ada lawan, nggak ada perlawanan kecuali hanya menggonggong saja. Turunin, ganti Bang Polopo, ganti. Udah nggak ada lawan, ganti dia dulu. menyimpulkan sendiri, tidak ada perlawanan, padahal dia nggak bisa jawab. Kalau Anda mampu melawan, jangan cuma modal bacot, tunjukkan ada ilmuwan yang secara fakta menunjukkan bahwa bulan itu memiliki sinar sendiri. Itu saja tantangan saya. Tunjuk. Nah, kalau mana ilmuwan? Semua ilmuwan sepakat. Tadi sudah saya tunjukkan buktinya. Kalau bulan itu tidak memantulkan cahaya matahari, maka ketika posisi bumi di tengah, bulan tetap bercahaya. Tetapi karena bulan itu memantulkan cahaya matahari, ketika bumi berada di posisinya di tengah, matahari, bumi, dan bulan, maka bulan tidak bercahaya. Itu fakta. Nggak usah kita ngomong yang terlalu tinggi. Untuk apa pakai kata-kata yang terlalu eksklusif, tapi isinya zong. Tai itu walaupun dibungkus dengan kertas emas, kalau isinya tai tetap tai. Ya. Betul, Namanya betul,
Namanya roti, walaupun dibungkus pakai koran, kalau isinya roti. Jadi nggak usah dibungkus dengan kata-kata yang eksklusif, ya, yang eksplisit, tapi isinya tai, nggak ada gunanya, nggak tahu. Jadi kan sebenarnya kan sudah jelas ya, Ustadz Suki itu sudah membawa 2 data ya di dalam Al-Quran dan Bible. Di mana di situ sama-sama menceritakan tentang cahaya, ya kan, cahaya yang didapat, yang dijelaskan bulan. Dari mana asal cahaya bulan ini? Nah, di Al-Quran sesuai dengan fakta dan sesuai dengan penelitian di zaman sekarang. Nah, tapi di dalam Bible itu tidak sesuai dengan penelitian ilmuwan sekarang. Nah, di sini dituntut kejujuran sebenarnya, Ustadz ya. Dituntut kejujuran untuk mengakui pengakuan bahwasannya nggak usahlah dulu mengakui kebenaran Al-Quran, tetapi mengakui bahwasannya di Bible itu tidak sesuai dengan penelitian ilmuwan sekarang dulu, nggak sesuai gitu. Nah, pada saat mau mengakui di Bible pernyataannya tidak sesuai dengan ilmuwan sekarang, nah disinilah mulailah berakal dan berpikir, pantaskah ini yang disebut firman dari Tuhan, begitu. Ada lagi tamunya Pak Palopo? Untuk saudara-saudaraku yang di Komal, yang di live chat ada 1.500 orang, mau didukung channel Bible Berjalan ya, sesuai dengan kemampuan saya. Belum ada orang Kristen yang sanggup menandingi hafalan Bible saya, maka saya pakai channel Bible Berjalan di YouTube. Tolong didukung ya. Masuk saya sampai berbusa-busa kayak begini, yang nonton cuma 36 orang, ini gimana ini ceritanya ini? Hei, siap Pak Ustadz. Yang dibawa teman-teman dukung channel-channel Muslim ya, terutama ya channel-channel guru-guru kita, Zulkifli M Abbas Official, channel Bible Berjalan milik Ustadz Suki, dan channel-channel teman-teman yang lainnya yang milik umat Islam, channel Muslim yang sering muncul di TikTok bersama-sama dalam satu barisan kita membela agama Allah dan membantah para penghujat. Jadi banyak kita temukan channel-channel yang tidak kita kenal, tetapi ya seringlah kita sebutkan, bukan berarti kita mempermasalahkan, tetapi lebih fokuslah saudara-saudara kita supaya guru-guru kita ini juga edukasinya nyampe ke kita, juga ke saudara-saudara kita yang lain. Kalau tempat saya ada di channel Mu'alaf Official MMCI, itu yang mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Channel Mu'alaf Official MMCI, sengaja saya membuat channel atas nama Yayasan Makassar Mu'alaf Center, yang insya Allah sama-sama kita kembangkan untuk saudara-saudara kita di Yayasan MMCI, dan channel Sobat Bang Zuma yang kebetulan saya memang memakai nama Bang Zuma di sana. Sebagai rasa saya ini merasa sebagai satu barisan dengan Bang Zuma. Insya Allah dengan kita sama-sama mendukung channel-channel Muslim, insya Allah saudara-saudara kita yang di pelosok sana yang tidak sempat menonton di debatnya di TikTok bisa menonton siaran ulangnya di channel-channel Muslim, insya Allah. Baik, Masya Allah. Ada tadi dari typing suara di YouTube-nya Bang Zuma itu nggak ada katanya kan? Nggak ada. Ada. Teman-teman Ada Bang. Bagus. Ya, teman-teman viewers di bawah, silakan ya nanti di like ya untuk di channel YouTube teman-teman Apologet ya. Saya mau tanya dulu Ustadz Suki, kopi masih ada Ustadz Suki, kopi? Aman. Oh aman, saya kira habis. Aman, walaupun kena diskon masih aman untuk soal kopi, aman. Masya Allah. Biasa netizen di bawah kalau saya calling gitu langsung kopi tuh bertebaran biasa. Ini teman-teman ya, informasi untuk yang menginformasikan audio di channelnya Bang Zuma itu bagus kita pantau dari tadi, bagus ini nih. Mungkin HP dia yang bagus. kali. Mungkin yang bermasalah HP Anda perlu dibawa ke counter untuk beli yang baru lagi. Itu Pak Ustadz Siki. Baik. Sekarang live YouTube Zulkifli M Abbas Official tidak ada suara nih, kata ini. Budi. Oh ada ya. Oh ada bang. Terpantau bagus. Jaringan Anda. Aman. Oke, terima kasih saudaraku yang baru datang. Saya tidak sempat mengucapkan membalas salam ataupun memberi kunci biru ya. Nanti insya Allah kita kasih kunci biru. Kalau saya sedang slow gitu, ini kan kita lagi debat ini.
jadi belum sempat membalas salam saudaraku sekalian. Cuma saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih Anda sudah mendukung channel-channel dakwah. Masya Allah, ya, barakallahu fikum, dengan mendukung channel-channel dakwah Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah. Siapa tahu dari apa yang kita siarkan, apa yang Anda tonton, itu menjadi jalannya orang mendapat hidayah, maka Anda juga akan mendapatkan pahala dari yang Anda usahakan hanya dengan cara menonton. Itu satu. Amin, amin, amin. Yang kedua, dengan menonton, ya, dengan menonton channel-channel Muslim, ya, Anda itu sudah mendukung dakwah. Karena dakwah itu tidak bisa hanya modal dengkul, kawan-kawan. Dakwah itu perlu materi untuk menyediakan alatnya, ya. Karena sekarang itu kalau kita live kan ke YouTube itu tidak bisa, laptop kentang itu nggak bisa. Minimal dia harga 10 ke atas baru bisa. Nah, untuk bisa membeli perangkat-perangkat itu dari mana? Ya dari Anda ini dengan cara menonton channel-channel Muslim, ya, maka nanti perangkatnya diperbarui supaya tampilannya lebih bagus, supaya suaranya lancar. Belum lagi kita bayar wifi, bayar listrik dan sebagainya. Jadi dakwah itu tidak bisa modal dengkul. Dakwah itu perlu materi. Nah, supaya kita bisa fokus dalam berdakwah, tonton channel-channel kita. Insya Allah apa yang Anda usahakan akan menjadi amal jariah, begitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada satu kelebihan memang, sambil nungguan Bang Palopo, kalau ada yang mau naik Bang Palopo, ada satu kelebihan ya Pak Ustadz ya. Kalau kita tidak menyimpan di YouTube, debat yang luar biasa dari guru-guru kita ini tidak tersimpan. Itu hanya lewat-lewat saja. Tapi dengan adanya saudara-saudara kita menyimpan di YouTube, insya Allah sampai 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun masih bisa kita simak ilmu-ilmu penyampaian dari guru-guru kita ini. Begitu teman-teman ya. Jadi kalaupun ada saudara-saudara kita yang membuat YouTube, nggak usah berkomentar bermacam-macam. Intinya kita sama-sama berdakwah. Tujuannya kita sebarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita melalui dunia maya. Begitu. Cari lagi Bang Palopo. Iya, ya, saya undang terus ini. Cuman bagaimana ya? Padahal hari ini bagus ini topik. Penantang Bang Zuma naik, ya gitu loh ya. Jadi yang merasa ingin menantang Bang Zuma, yang suka ngoceh-ngoceh di komal-komal, ya gitulah. Mumpung Bang Zuma ada waktu untuk ya menantang lah ya. Jadi penantang silakan ya, silakan. Cuman bawa otak gitu dikit loh. Jangan kayak yang tadi, aduh hancur. Ustaz Sugi, doyan donat Ustaz Sugi? Wah, ya doyan banget dong. Jadi begini Ustaz Sugi, saya mau tanya, ini kan selama ini kan kita sudah menyampaikan tentang kebenaran di antara dua kitab gitu ya, yang sama-sama mengklaim kitab suci. Nah, yang saya ingin tanyakan ini Ustaz Sugi, kebenaran itu kan sebenarnya mereka tahu apa enggak sih gitu loh. Padahal kan sudah terpampang nyata, terpampang nyata kata hari ini kan. Tapi mereka masih menolak. Ini ada apa ini? Why not ini Ustaz Sugi? Silakan. Jadi mereka itu menganggap bahwa kebenaran itu hanya bisa berdasarkan iman. Padahal kebenaran itu bukan berdasarkan modal iman. Kalau iman itu bisa menjadi tolak ukur sebuah kebenaran, maka tidak ada agama yang salah. Ada orang nyembah sapi, imannya bahwa sapi itu Tuhan. Ada orang nyembah gunung, imannya bahwa gunung itu Tuhan. Ada orang nyembah laut, maka imannya mengatakan laut itu Tuhan. Ya, apakah bisa iman itu dijadikan sebuah tolak ukur kebenaran? Tidak bisa. Ya, jadi yang bisa dijadikan tolak ukur kebenaran itu adalah antara pernyataan dan fakta, antara data dan fakta. Itu yang namanya kebenaran. Nah, tolak ukurnya apa? Akal. Misalnya nih, saya melihat sesuatu misalnya pensil, tapi saya katakan, oh itu bukan pensil, tapi itu cangkir. Itu bukan kebenaran. Ya, antara pernyataan dan fakta harus sesuai. Itu baru bisa dibilang kebenaran. Contohnya kalau di Bible dikatakan tumbuh-tumbuhan bisa hidup di hari ketiga. Mataharinya nongol di hari keempat.
Apakah ini antara pernyataan dan fakta itu sesuai? Ternyata ketika kita belajar bahwa tumbuh-tumbuhan itu untuk hidup, dia memerlukan namanya proses fotosintesis. Ya, pengolahan zat makanan melalui daun. Nah, fotosintesis ini memerlukan sinar matahari. Apakah benar tumbuhan bisa hidup tanpa matahari? Pernyataannya benar, tapi kenyataannya tidak benar. Nah, ini namanya tertolak kebenaran yang seperti ini. Jadi, ketika kita beragama itu tidak bisa hanya modal imani saja. Kita beragama itu antara iman dan akal harus seiring sejalan. Iman tanpa akal buta jadi goblok, ya kan? Akal tanpa iman jadi ateis. Nah, bagaimana yang benar? Iman dan akal seiring sejalan, Anda akan jadi muslim. Begitu Bang Polopo. Ya. Memang perbedaan itu sangat nyata ya, sangat jelas itu. Makan 3 bayar 1, makan 1 bayar 1. Yang katanya yang masuk akal itu makan 3 bayar 1. Nah ini kan gitu. Jadi kalau mau gila jangan ajak-ajak gila sendiri, ngapain itu Pak Ustadz ya? Ya siap. Kita sapa dulu Bung Dark, selamat siang. Bung Dark. Silakan, Bung Dark, dari Kristen atau Muslim, silakan. Bung Dark. Oke, standby di bawah dulu Bang ya. Oke, silakan teman-teman Kristen ya yang pengen diskusi santai gitu aja. Jadi soal keimanan ya terserah lah ya, Anda mau menuangkan asbak rokok mau apa gitu ya terserah gitu ya teman-teman ya. Silakan yang ingin mencari kebenaran ya, bukan sedikit Bang Palopo. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Roslini yang telah turut andil dengan memberi MYR 2,50. Apa ini MYR-nya? MYR ini uang mana nih? Myanmar atau mana itu? Iya, Myanmar. Myanmar. Iya. Nah, itu ada berapa? Beli stiker lah ibaratnya kalau di YouTube itu. 9.000, Masya Allah, barakallahu fikum. Kita bukan menilai dari berapa jumlah besarnya. Malaysia. Ya, Malaysia. Ya, bukan Malaysia. Bukan masalah berapa besarnya, tapi keikhlasan Anda. Ya, terima kasih Bang Abang Roslini, barakallahu fikum. Ini kalau ditulis tema seperti ini kok nggak ada yang datang ya. Tapi kalau nggak ada Bang Zuma teriak-teriak semua. Mana Bang Zuma? Mana Bang Zuma gitu kan? Silakan untuk teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, silakan naik. Yang kemarin nantang-nantang Bang Zuma, ini orangnya sudah ada di atas di sini, ditunggu. Silakan. Betul tadi kata Bang Erwin tadi udah diituin. Ya silakan naik ya, buat saudara-saudara Kristen ya kan. Silakan Anda naik, bertanya. Ada Bang Jumanya langsung. Jangan Anda nggak ada Bang Jumanya di tempat Anda, di kandang Anda sendiri loh. Di komal Anda teriak-teriak. Ya, kalau nggak teriak nyebut nama Bang Juma, kayaknya Anda gacor kayaknya nih ya. Gatal-gatal badan Anda nih Oten ya. Setiap hari loh. Nah ini ada di sini nih, ya. Baca stikernya tuh. Penantang Bang Juma naik. Coba. Disediakan tempat. Tinggal naik. Saya standby dulu ya. Mau sholat duhur. Dilanjut yang lainnya monggo. Siap Ustaz. Siap. Oke. Kalau nggak mau datang nggak apa-apa lah, daripada nggak ada, bawa congor juga nggak apa-apa. Leon naik, Leon. Daripada nggak ada lah. Leon naik. Iya. Naik aja. Nanti lawan sama Bang Imrus saja lah sementara. Silakan Leon, diterima undangannya. Leon. Silakan Bang Imrus, maju gondrong. Enggak,
gini loh, Bang Leon, apa sih Bang Leon yang Bang Leon pengen tahu apanya sih Bang Leon? Hah? Tuhannya Bang Leon pohon, pohon dia Tuhannya. Udah dijawab sama Bang Juma lengkap begitu, terang begitu, apanya lagi? Nah, Bang Juma jawabannya kalau iya, menurut saya kan enggak apa-apa kan. Mendingan geser lagi Bang, mendingan pertanyaan baru aja Bang. Kan saya yang kan saya yang nanya, Bang Juma jawab. Ya. Saya kan belum puas. Artinya diskusinya masih bisa lanjut, bukan diturunkan. Kalau begitu. Siapkan duit, paus gitu loh. Lu pikir gratis apa? Jadi gini ya, Bang Leon, sebentar Bang Imres ya. Jadi Leon, di dalam diskusi kita itu tidak ada tugas untuk memuaskan pertanyaan lawan diskusi, tetapi kita itu tugasnya memaparkan data dan menarasikan sesuatu hal sesuai dengan konteks pertanyaan. Masalah diterima atau tidaknya itu urusan Anda. Nah, pada saat Anda bertanya, sebentar Bang Leon, pada saat Anda bertanya, terus kita membawa suatu analogi, Anda harus memahami analogi tersebut. Bukan berarti yang menjadi pertanyaan kita analogikan itu disamakan, bukan. Tetapi namanya analogi, sebuah perimbangan di mana supaya kita itu lebih memahami apa yang menjadi jawaban itu. Gitu loh. Ya saya mengerti itu. Tapi asal dia apple to apple ya bisa lah. Tapi kalau nggak apple to apple kan sulit. Ya, apple to apple tuh begini, yang saya maksud. Pada saat Anda ingin ya seperti saksi tadi ya, mengukur kebenaran itu harus